Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Jadi pada video kali ini Ibu akan mempraktikkan suatu materi, yaitu materi lautan elektrolit dan non elektrolit. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk membedakan mana suatu zat atau suatu senyawa yang termasuk lautan non elektrolit dan lautan elektrolit. Jadi pada prinsipnya lautan elektrolit sendiri yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi di sini kita membutuhkan suatu rangkaian alat yang terdiri dari katoda, kemudian sumber arus listrik, kemudian larutan, serta lampu untuk membedakan apakah larutan elektrolit atau non elektrolit. Jadi nantinya ketika suatu lautan elektrolit dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan suatu gejala, yaitu gejala yang pertama yaitu adanya nyala lampu. Selain nyala lampu juga adanya gelembung gas. Sedangkan ketika larutan non elektrolit dialiri arus listrik, maka tidak akan terjadi gejala keduanya. Untuk praktikum kali ini, peralatan yang digunakan yaitu gunting, kabel, lampu, paku, selotip, dan juga batu baterai. Kabel yang sudah disiapkan kemudian kita potong menjadi beberapa bagian dan diambil konduktor yang ada di dalamnya. Konduktor ini nantinya akan dihubungkan ke paku sebagai elektroda pada vakum kali ini. Ujung kabel kemudian kita hubungkan ke lampu yang telah kita siapkan. Setelah ujung kabel ini kita hubungkan ke lampu, kemudian kita hubungkan juga pada sumber arus listrik. Di sini kita menggunakan sumber arus listrik berupa batu baterai, di mana ujung dari kabel kita hubungkan pada kutub-kutub baterai, yaitu kutub negatif dan juga kutub positif. Setelah ujung kabel terhubung dengan kutub-kutub pada baterai, kemudian kita uji coba dengan cara mendekatkan kedua paku dan bisa dilihat bahwa lampu menyala, yang artinya alat berhasil. Untuk praktikum larutan elektrolit dan non elektrolit, Ibu akan menggunakan 4 jenis larutan. Untuk larutan yang pertama itu adalah larutan garam, larutan kedua adalah larutan gula, kemudian ada air sabun, kemudian ada cuka. Kemudian untuk larutan pertama yang akan diuji yaitu larutan garam atau biasa yang disebut NaCl. Dari hasil pengamatan daya hantarnya kita bisa melihat bahwa di sekitar katoda atau di sekitar paku terdapat banyak gelembung gas. Selain itu juga lampu menyala. Kemudian untuk larutan kedua yang akan diuji yaitu larutan gula. Sama halnya dengan larutan garam, caranya juga sama. Bisa dilihat bahwa dalam larutan gula ini timbul gelembung gas dan juga lampu tidak menyala. Kemudian untuk uji yang ketiga yaitu pada cuka atau CH3COOH yang merupakan asam lemah. Masukkan paku ke dalam larutan cuka yang telah kita siapkan. Bisa dilihat bahwa tidak ada gejala dalam larutan cuka. Untuk uji yang keempat, kita akan mengujinya ke dalam air sabun. Jadi jika dilihat dari dekat, dalam air sabun ini, dalam katodanya menghasilkan gelembung gas.
Kemudian dari gejala lampu sendiri bisa kita lihat bahwa larutan atau air sabun ini menghasilkan nyala lampu yang terang. Berikut ini merupakan hasil dari praktikum yang tadi kita lakukan. Jadi berdasarkan teori bahwa larutan yang dapat menghantarkan arus listrik memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji dan atau timbulnya gelembung gas pada elektroda yang tercelup dalam larutan, sehingga larutan yang menunjukkan gejala tersebut pada pengujian daya hantar tergolong sebagai larutan elektrolit. Sebaliknya, larutan yang tidak menunjukkan adanya gejala tersebut berarti termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Berdasarkan hasil pengamatan, bisa dilihat bahwa lautan garam termasuk lautan elektrolit, lautan gula, lautan non-elektrolit, juga lautan non-elektrolit, dan air sabun termasuk larutan elektrolit. Namun dalam hal ini terdapat kesalahan yaitu pada larutan cuka, di mana seharusnya larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah, yang nantinya akan kita bahas pada keterangan selanjutnya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan pada larutan ini molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak bebas untuk menghantarkan arus listrik. Salah satu contohnya yaitu pada air gula. Pada larutan elektrolit kuat menghasilkan gejala yaitu berupa menyalanya lampu dan terdapat gas. Hal ini dikarenakan pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau bisa dikatakan terionisasi sempurna. Salah satunya yaitu lautan garam atau NaCl, di mana NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan untuk larutan elektrolit lemah. Pada larutan ini terdapat gejala yaitu berupa nyala lampu yang redup dan juga masih adanya gelembung gas pada larutan. Hal ini dikarenakan pada larutan elektrolit lemah tidak semua molekul terurai menjadi ion-ion atau mengalami ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Salah satunya yaitu pada air cuka atau asam asetat atau CH3COH, di mana CH3COH mengalami ionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Berdasarkan pengamatan tadi bahwa lautan cuka termasuk non-elektrolit. Hal ini berbeda dengan teori yang ada. Seharusnya lautan cuka termasuk ke dalam elektrolit lemah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam praktikum tadi masih ada kesalahan. Salah satunya yaitu kawat yang menghubungkan dengan sumber listrik tidak terpasang dengan baik saat pengamatan. Sekian untuk praktikum pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi bisa disimpulkan dari praktikum kali ini bahwa yang termasuk ke dalam larutan elektrolit yaitu larutan garam atau NaCl, kemudian larutan cuka atau air cuka yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, dan kemudian adalah air sabun yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk non-elektrolit yaitu larutan gula. Sekian praktikum pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.